Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 5 April 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Yayasan Sasmita Jaya menggelar halal bihalal perkuat silaturahmi dan nilai keislaman. Universitas Pamulang mengadakan program Orbit Siapkan Generasi Muda Hadapi Masa Depan. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan integritas perkuat profesionalisme tenaga kependidikan. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang selenggarakan kegiatan peningkatan mutu publikasi ilmiah. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, dalam suasana penuh keberkahan pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya menggelar kegiatan halal bihalal yang mengusung tema silaturahmi bawa keberkahan bersama satukan hati berbagi untuk negeri. Acara yang berlangsung hikmat ini diselenggarakan pada Rabu 1 April 2026 bertempat di Auditorium Darsono Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di lingkungan sivitas akademika. Acara diawali dengan lantunan musik religi yang mengiringi kehadiran para jamaah sehingga menciptakan suasana yang sejuk dan penuh ketenangan. Memasuki rangkaian acara inti, setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang semakin menambah kehusyukan suasana. Pada sesi sambutan, Rektor Universitas Pamulang dan Ketua Yayasan Sasmita Jaya menekankan pentingnya menjaga silaturahmi serta menjadikan momentum Idul Fitri sebagai sarana introspeksi diri dan memperbaiki hubungan antar sesama. Puncak acara diisi dengan tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Kamil Falahi yang mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa menjaga keikhlasan, memperkuat iman serta menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan musyafahah atau saling bersalaman sebagai simbol saling memaafkan yang kemudian diikuti dengan ramah tamah dalam suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan. Melalui kegiatan ini, Yayasan Sasmita Jaya berharap nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan dan persaudaraan dapat terus terjaga serta menjadi landasan dalam membangun kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Tio Sedeo dan Naufal melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan melalui penyelenggaraan program Orbit atau Orientation for Ready to Work, Business and Integrated Talent. Kegiatan digelar pada April 2026, diikuti oleh para siswa dan guru pendamping dari berbagai sekolah yang diawali dengan penjemputan peserta dan penyambutan di kawasan kampus. Suasana hangat tampak dalam sesi greetings dan foto bersama di Taman Mero Koco sebelum peserta diajak mengenal lebih dekat lingkungan kampus melalui tur fasilitas unggulan. Mulai dari auditorium, perpustakaan, hingga ruang peradilan semu dan telekonferensi. Memasuki acara inti, kegiatan dibuka secara resmi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang. Sambutan disampaikan oleh perwakilan pihak sekolah yang menegaskan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Sebagai bentuk penguatan kerjasama, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama atau MOA antara Universitas Pamulang dan pihak sekolah yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta penyerahan cindera mata. Tidak hanya seremonial, program ini juga menghadirkan workshop paralel yang interaktif dan inspiratif meliputi passion mapping dan academic pathway, professional path, micro teaching hingga founder start yang dirancang untuk membuka wawasan serta potensi peserta. Melalui program Orbit ini, Universitas Pamulang menegaskan tujuannya untuk mencetak lulusan SMA dan SMK yang siap menentukan arah masa depan baik untuk langsung terjun ke dunia kerja, berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kegiatan ditutup dengan sesi closing dan informasi penerimaan mahasiswa baru
sebelum peserta melanjutkan kunjungan edukatif ke Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Tio Sadewo dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan integritas perkuat profesionalisme tenaga kependidikan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Enggak. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu? Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut kakak dengan satu akses gitu gimana sih Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Ada bakatnya yuk, tapi pakai ini dulu. Oke. Ke perpustakaan, baca buku. Hah? Umpama suaranya 200.000. Enggak, ke perpustakaan, baca buku. Iya, umpama suaranya 200.000 kan. Ah, salah ketik. Messi, hidungnya tuh mancung. Umpam gratis uang gedung. Messi, hidungnya tuh mancung. Iya, umpam gratis uang gedung kan. Baca lagi tadi. Pak Budi pergi ke sawah. Umpam gedungnya mewah. Pak Budi pergi ke sawah. Iya loh, umpam uangnya mewah. Ah, udah ini aja. Langsung ini saja.
Universitas Pamulang melalui Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar pelatihan bertajuk Menjaga Integritas Tendik untuk Tendik Unpam Kampus Pusat tahun akademik 2025-2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 12 hingga 13 Maret 2026, berlokasi di ruang telekonferensi Kampus 2 Universitas Pamulang. Pelatihan ini diikuti oleh tenaga kependidikan sebagai bagian dari langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Pamulang. Sejumlah narasumber dari unsur pimpinan turut hadir memberikan pembekalan terkait integritas, etos kerja serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, dan Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, yang menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kinerja institusi. Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Sasmita Jaya yang menekankan pentingnya komitmen moral dalam setiap lini pekerjaan. Tidak hanya berorientasi pada kepentingan institusi, pelatihan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas individu para karyawan sebagai aset utama organisasi. Para peserta didorong untuk terus berkembang memperkuat kompetensi serta membangun karakter kerja yang lebih baik dan berintegritas. Dengan pelatihan ini, Universitas Pamulang menegaskan komitmennya dalam menciptakan tenaga kependidikan yang unggul, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan institusi serta pelayanan kepada masyarakat. Tio Sedewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan bertajuk Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Dosen dan Penguatan Literasi Citasi Mahasiswa. Kegiatan diselenggarakan pada Rabu 5 Maret 2026 secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh dosen serta mahasiswa program studi PPKN di Universitas Pamulang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dosen, sekaligus memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya literasi citasi dalam penulisan karya ilmiah. Literasi citasi menjadi aspek penting dalam dunia akademik karena berkaitan dengan etika penulisan ilmiah, kejujuran akademik, serta penghindaran praktik plagiarisme. Dalam kegiatan tersebut, hadir 2 narasumber yang kompeten di bidang publikasi ilmiah, yaitu Heri Kurnia SPD MPD dan Dr. Aeng Muhyiddin. Kedua narasumber memberikan pemaparan mengenai strategi peningkatan kualitas publikasi ilmiah, teknik penulisan artikel ilmiah yang baik, serta pentingnya penggunaan sitasi yang tepat dalam karya akademik. Pada sesi pemaparan materi, narasumber menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan proses publikasi ilmiah, mulai dari pemilihan topik penelitian, teknik penulisan artikel ilmiah, hingga proses pengiriman artikel ke jurnal ilmiah. Selain itu, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai penggunaan aplikasi manajemen referensi, serta teknik penulisan sitasi yang sesuai dengan standar akademik. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para peserta. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya mengenai berbagai kendala yang sering dihadapi dalam penulisan karya ilmiah maupun dalam proses publikasi jurnal. Melalui kegiatan ini, diharapkan para dosen dapat semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiahnya, sementara mahasiswa dapat memahami pentingnya literasi citasi dalam mendukung penulisan karya ilmiah yang berkualitas dan berintegritas. Tio Sedewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang raih juara 3 UI UX Nasional di Bandung. Tetaplah bersama kami. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut kakak, dengan 1 akses gitu, gimana sih Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam, kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya Kak ya? Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam, nah buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam 1 akses.
Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1Unpamnya ya. Ada bakatnya yuk, tapi pakai ini dulu. Oke. Ke perpustakaan, baca buku. Ah, umpam angsurannya 200.000. Enggak, ke perpustakaan, baca buku. Iya, umpam angsurannya 200.000 kan. Ah, salah dikit-dikit. Messi, hidungnya tuh mancung. Umpam gratis uang gedung. Messi, hidungnya tuh mancung. Iya, umpam gratis uang gedung kan. Baca lagi tadi. Pak Budi pergi ke sawah. Umpam gedungnya mewah. Pak Budi pergi ke sawah. Iya loh, umpam uangnya mewah. Ah, udah ini aja. Langsung ini saja. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Mahasiswa program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang mengikuti ajang kompetisi bergengsi. Perlombaan ini mengusung tema inovasi Islam di era digital dalam rangka memperingati 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh Telkom University. Perlombaan dimulai dari tanggal 13 Januari hingga 1 Maret 2026. Tim berkompetisi melawan 23 tim dan 70 peserta dari berbagai institusi ternama di Indonesia yang berlangsung di Telkom University Landmark Tower, Bandung. Tim dari program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang bernamakan Tumanima yang beranggotakan Ilyas Maulana dan Ardian Setiawan yang berhasil mencuri perhatian para juri.
Persaingan berlangsung sangat ketat dengan peserta dari puluhan perguruan tinggi, mulai dari universitas, politeknik, dan juga sekolah tinggi. Tim Tumanima berhasil masuk sebagai 10 besar finalis yang diundang secara offline ke Bandung. Dalam sesi presentasi, mereka memaparkan aplikasi inovatif yang dirancang sebagai pendamping ibadah digital yang ramah untuk semua kalangan. Performa apik mereka diapresiasi juri dengan skor 78,6 dari nilai tertinggi 84,4 yang mengantarkan mereka meraih juara 3 dari puluhan peserta nasional. Prestasi membanggakan tim Tumanima mendapat sambutan hangat dari program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Pihak Prodi memberikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi Ilyas dan Ardian yang telah membawa nama Universitas Pamulang bersaing di kancah nasional. Tak hanya itu, program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang juga mengajak seluruh mahasiswa untuk mengikuti jejak sukses Ilyas dan Ardian. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus berkarya dan menorehkan prestasi. Cerita akademik kalian adalah warisan berharga untuk masa depan, ujarnya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang Kampus Serang kembali menunjukkan komitmennya dalam internasionalisasi pendidikan tinggi melalui partisipasi aktif dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Research and Innovation Management Center SEGI University Kota Damansara, Malaysia. Konferensi bertajuk Internationalization of the Three Pillars of Higher Education through Academic Collaboration, Industrial Partnership, and Global Community Empowerment berlangsung pada Kamis 12 Februari 2026. Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan pemimpin pendidikan tinggi dari berbagai institusi untuk membahas penguatan tridharma perguruan tinggi dalam konteks global. Unpam Kampus Serang dalam konferensi ini kehadirannya diwakili oleh Dr. Muhammad Iqbal Ismail yang menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperluas jejaring akademik internasional sekaligus memperkuat pengembangan program studi S1 Manajemen menuju standar global. Dari pihak SEGI University, kegiatan ini berada di bawah koordinasi Profesor Insinyur Dr. Teza Rasionita, Director of International Collaboration and Research. Konferensi ini menekankan pentingnya sinergi antar perguruan tinggi, industri, dan komunitas global dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi masa depan. Partisipasi Unpam Kampus Serang dalam konferensi internasional ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan dalam membangun pendidikan tinggi yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada daya saing di tingkat nasional dan internasional. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Universitas Pamulang Kampus Serang hadiri konferensi internasional di SEGI University dalam perkuat kolaborasi global tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Enggak. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui satu.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal Satu Unpamnya ya. Ada kata yuk, tapi pakai ini dulu. Oke. Ke perpustakaan, baca buku. Ah, umpam angsurannya 200.000. Enggak, ke perpustakaan, baca buku. Iya, umpam angsurannya 200.000 kan. Ah, salah dikit. Messi, hidungnya tuh mancung. Umpam gratis uang gedung. Messi, hidungnya tuh mancung. Iya, umpam gratis uang gedung kan. Baca lagi. Pak Budi pergi ke sawah. Umpam gedungnya mewah. Pak Budi pergi ke sawah. Iya loh, umpam uangnya mewah. Ah, udah ini aja. Langsung ini saja.